Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Engkau telah memberikan ruang dan waktu kepada kami pada saat ini untuk mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami masing-masing dan di dalam ruangan ini, sehingga firman yang kami dengarkan Tuhan sungguh-sungguh menjadi motivasi, menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Terimalah salam kami, Shalom. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Oikumene Bogor GKP Indonesia, di awal bulan ini kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam firman Tuhan Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus. Di antara orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus ada berbagai macam tipe, ada berbagai macam karakter. Yang pertama, dia memberikan perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih ini adalah bibit yang sudah dipersiapkan oleh penabur, yang dipersiapkan untuk menjadi satu cikal bakal pohon yang akan ada buahnya. Tetapi karena jatuhnya medianya di pinggir jalan, wajar saja yang di pinggir jalan ini sering diinjak orang dan burung pun memakannya, sehingga bibit itu, benih itu mati dengan sendirinya. Ini merupakan bagaimana cara iblis berupaya semaksimal mungkin
Jikalau benih itu jatuh di tempat yang tidak baik, di pinggir jalan, maka dia berusaha untuk menghabiskannya. Dia berusaha untuk mematikan benih itu, firman itu kepada orang percaya. Yang kedua, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Benih yang baik itu jatuh di tempat yang tidak bagus, yang berbatu-batu, maka hasilnya juga tetap mati. Hasilnya juga tetap tidak ada. Bertumbuh sesaat, tapi setelah itu mati dengan sendirinya. Belum memiliki buah, sudah mati. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Benih itu jatuh karena dia bibit yang bagus, yang unggul, dia bertumbuh. Namun seiring bertumbuhnya benih, bertumbuh juga semak. Dan mana yang lebih kuat? Otomatis semak itulah yang kuat, menghimpit dan menghancurkan bibit itu. Hasilnya juga hancur. Artinya, firman Tuhan yang kita taburkan, yang kita terima, jangan kita sia-siakan. Bukalah hati, supaya firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh di dalam hati kita. Perumpamaan yang keempat, benih jatuh di tanah yang baik. Ini namanya benih bibit unggul yang sudah dipersiapkan oleh penabur, benar-benar jatuh di media tanam yang baik. Ini juga seperti para petani, petani yang profesional. Banyak petani, ada petani yang tidak profesional. Hasilnya juga tidak maksimal. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi petani yang profesional. Kita menaburkan benih, kita menaburkan bibit itu di tempat yang bagus. Media tanamnya yang bagus. Sehingga tanaman itu bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, dia subur. Tidak hanya subur, dia berbuah banyak. Kalau buahnya banyak, maka sang pemilik bersuka cita. Itulah berkat Tuhan yang kita terima. Janganlah kita bertanya di mana berkat Tuhan. Disinilah berkat Tuhan. Sediakan hatimu, bukalah hati. Anggaplah hati itu adalah media tanam. Benih adalah firman Tuhan. Penabur adalah hamba-hamba Tuhan. Sehingga benih itu, firman itu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat, ini adalah orang Kristen. Ini adalah orang yang hanya nama saja. Jadilah orang Kristen sejati. Jadilah orang Kristen yang benar-benar di dalam Tuhan. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan ini juga sangat berguna bagi kita, di mana di akhir-akhir ini banyak informasi simpang siur tentang pandemi corona, pandemi COVID-19. Ada yang mengatakan virus ini tidak benar. Ada yang mengatakan virus ini benar. Ada yang mengatakan ini dibuat-buat, dipolitisir dan segala macam. Ingat, apapun situasi dan kondisi, kita jangan terpengaruh. Kita fokus bagaimana sesungguhnya virus ini. Sehingga kita tetap menjaga imun tubuh. Kita juga mendengarkan informasi itu dan menyeleksi informasi itu. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga jangan hanya virus corona. Virus-virus lain pun kita juga harus waspada. Virus TBC, virus yang lain, virus yang lain. Kita harus mengantisipasi supaya kita tidak terpapar oleh virus tersebut. Dan ingat, jangan karena virus ini iman kita goncang, iman kita hancur. Kita harus termotivasi, kuat. Anggaplah ini masa-masa uji coba, masa-masa kesukaran, masa-masa pencobaan. Kalau kita melalui masa-masa ini, masa-masa kritis ini, maka disitulah kita bisa menyaksikan bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudara kekasih jemaat Tuhan, khususnya warga jemaat Ekumene Bogor GKP Indonesia di distrik 28 Yordan Jawa Bali. Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, supaya kita di awal bulan Juli ini
benar-benar mengaminkan firman Tuhan ini, di mana tema kasih setia Tuhan abadi. Dalam bahasa Nias, lemo ai tufa wa bua dede Yehova. Dan tema hari ini, Yesus adalah sumber benih yang baik. Yesus adalah sumber benih yang baik. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi orang yang setia di dalam Engkau, benih yang tertanam dalam hati kami, firman yang tertanam dalam hati kami, sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Yahweh.